harapannya adalah saya pengen banget bisa menyerap energi positif dari Jepara, energi dari Pantai Kartini, energi dari angin Karimun Jawa. Itu untuk kami bawa bersama-sama ke sana. Saya tadi bahkan menghindari untuk minum air kendi di ya betul. Kenapa, Bu? Tadi ada yang sempat bisik saya, sekalinya kamu minum air kendi di sini, air Jepara kamu nggak bakalan balik lagi. Waduh. Saya pengen mengingat Jepara itu dalam bentuk paling jernih, seperti saya mengingat Kartini, mengingat Ratu Kalinyamat maupun Ratu Sima dengan segala kebaikan maupun dengan segala penderitaan dia sebagai manusia. Kalau kita melihat mereka bertiga sebagai the hero, bukankah kita tahu bahwa yang mereka korbankan, penderitaan yang mereka terima itu bahkan lebih tinggi, lebih besar dari orang-orang seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda dan kawan-kawan masyarakat Kota Jepara. Amin. Baik, Ibu Iva, jauh-jauh dari Sidoarjo. Betul. Jawa Timur ya, Bu ya. Ya. Ibu Iva berkenan untuk datang ke Kabupaten Jepara. Tentunya Jepara ini ada kesan tersendiri dari Ibu Iva. Seperti apa itu, Ibu? Jepara. Jepara dalam ingatan saya sepanjang 53 tahun ini, katakanlah dikurangi masa tidak ingat ya, tidak ingat ketika masih kanak-kanak, 3 tahun. Ya, Bu, ya? Ya, 53 tahun. Artinya dalam rentang 50 tahun ini, saya mengingat Jepara itu seperti ingatan tentang kejernihan air bening. Entah kenapa tiap kali bicara tentang Jepara, yang saya ingat itu satu, taman kanak-kanak yang didirikan ibu saya hampir lebih dari 35 tahun yang lalu, bernama TK RA Kartini. Dari situ adalah hal pertama yang kemudian saya ingat, kenapa ya gitu ya. Kenapa? Artinya pasti ada sesuatu yang istimewa pada RA Kartini, dan tentu saja ketika kita bicara tentang RA Kartini, kita bicara tentang Jepara. Kemudian yang kedua, saya mengingat Jepara itu anak barep saya, itu dulu punya kecintaan pada selimut, itu kain troso. Dia hanya mau diselimutin oleh kain troso. Nah, itu yang kemudian saya mengingatnya sebagai bagian dari ingatan anak-anak dan kebeningan jiwa itu. Dan tentu saja entah kenapa tiap kali bicara tentang Jepara, yang saya ingat itu adalah kebeningan anak-anak. Luar biasa ini ya, Ibu. Baik, Bu Iva, ini tanpa ada Raden Ajeng Kartini, ini anugerah dari Allah, kita mungkin tidak bisa seperti ini ya, Bu ya. Sebagai seorang perempuan yang tentunya ini adalah semua jasa-jasa beliau, perjuangan beliau. Saya pikir tidak selalu seperti itu, Mbak Dinda. Separuh dari hari ini tadi, kami ini berjalan dan memberi hormat kepada di makam keluarga besar Ratu Kalinyamat. Artinya dari situ saya menyadari betul bahwa Jepara itu bukan hanya memiliki RA Kartini, tetapi dia juga memiliki banyak orang besar di sana. Betapa ini membuat saya makin merinding dan mau mengatakan Jepara ini adalah sebuah keajaiban barangkali. Luar biasa. Lebih tetap. Terima kasih, Bu Iva, dan semoga itu memang benar. Dan ini memang kita patut bangga, Bu Iva, kita punya Raden Ajeng Kartini, punya Ratu Kalinyamat yang luar biasa, pemberani, gagah pemberani, meskipun beliau seorang perempuan tapi membawa sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ada Ratu Sima, dan ketiganya itu perempuan, Bu Iva. Betul. Ini sungguh anugerah dari Allah yang mungkin terus kita lestarikan, petuah-petuah beliau, pahlawan-pahlawan ini, dan semoga Jepara kian kesini kian keren dan luar biasa. Ruh dari spirit kekuatan ibu itu akan menjadi jiwa dari Jepara. Karena
tanpa tadi saya sempat mampir ke industri kerajinan ukir ya, dan saja di Jepara, dan saya melihat di studionya itu ada ibu-ibu sudah sepuh ya, mungkin usianya 50-an, dia masih bekerja dengan sangat terampilnya, memberikan ukiran-ukiran, dan kemudian di sebelahnya ada ibu-ibu juga lebih muda, dia sedang memasang kayu di kursi, lem untuk kursi. Oh, gitu. Dan entah kenapa saya siang ini melihat jiwa Jepara itu memang jiwa perempuan ya. Oh, iya Bu, tapi bagaimanapun juga ini ada peran seorang laki-laki di sana. Pasti, Tanpa pasti. Kesuksesan ini juga semua terbentuk dari peran seorang suami, seorang laki-laki mungkin yang selalu mendukung seorang perempuan untuk terus maju Ya. di belakangnya. Kalau kita bicara tentang perempuan dan laki-laki, spirit ruhaniyah maupun spirit jasmaniyah, sebenarnya kita nggak bisa lagi membedakan apakah ini perempuan atau laki-laki ya. Iya. Menurut saya seperti itu sih Mbak Dinda. Jadi pada akhirnya kita berdiri setara, perempuan maupun laki-laki itu, anak-anak maupun orang dewasa maupun tua, setara dalam kedudukan sebagai manusia. Kalau tadi seorang teman mengingatkan saya bahwa apa-apa yang sedang kita lakukan sekarang ya, sedang kita perbincangkan sekarang, ini sebenarnya kita itu sedang memotret yang namanya kesalehan sosial. Wow. Artinya ada hubungan timbal balik di mana kita nggak bisa jalan sendiri sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki dalam artian perbedaan gender maupun jenis kelamin, tetapi bagaimana kita sebagai anggota masyarakat ya, itu berdiri sama rata dalam posisi sebagai manusia. Iya. Dan itu hubungannya adalah hubungan kebaikan semata, dan hubungan saling memberi keuntungan inilah yang kemudian akan menciptakan kesalehan sosial di antara kita semua. Itu sih menurut saya Mbak Dinda. Iya, setuju banget Bu Iva, dan ini kami juga mendengar kalimat baru ya, ada kesalahan sosial di sini. Iya. Keren dan luar biasa ini, seperti burung ya Bu. Misalnya kita itu terbang hanya dengan satu sayap kan nggak bisa, harus dua sayap. Nah, seperti itu. Kesan tentang Jepara ini tadi ya Bu temanya. Iya, betul. Berikutnya kami tertarik dengan kegiatan yang Ibu lakukan, yaitu tentang literasi, pegiat literasi. Mungkin karya-karya Bu Iva di Sidoarjo sana sudah seabrek, keren, dan mungkin sudah banyak diminati oleh para penggemar Bu Iva di sana. Seperti apa sih Bu literasi di daerah Sidoarjo? Yang saya lakukan adalah sebuah kerja filantropis sebenarnya. Artinya kerja sebagai orang yang nggak punya target besar. Maka hanya oleh dasar kesenangan semata, sebenarnya oleh kesenangan. Ya, kesenangan. Saya menyukai buku, bahwa saya suka banget membaui kertas di halaman-halaman buku yang baru terbit maupun yang ketika dia sudah lama. Saya juga sangat menyukai ilustrasi-ilustrasi cover di buku itu yang menurut saya sangatlah indah. Itu sebuah karya seni yang tidak ada, kadang-kadang kita lupa memberikan apresiasi. Nah, kecintaan itulah yang kemudian memberikan jalan hidup saya itu lebih menyenangkan, lebih berwarna dari sana. Nah, dari situ saya pikir kenapa nggak kita berbagi ya, membagi kegembiraan yang seperti ini kepada lebih banyak orang gitu. Itu yang kemudian saya lakukan melalui Bait Kata Library. Nah, ini adalah perpustakaan pribadi yang kemudian kita buka untuk umum. Nah, kemudian pada perjalanannya ya hampir 11 tahun ini, sudah 11 tahun. 11 tahun. Tahun ini sudah 11 tahun. Jadi saya menyadari betul bahwa selama ini kita melupakan banyak titik ya. Kita melupakan banyak titik yang kita anggap itu tidak penting. Perpustakaan misalnya. Kemudian yang kedua, sekarang pada perjalanan kami ternyata bukan hanya perpustakaan, tempat-tempat yang sering dilupakan, tetapi embrio-embrio di mana misalnya kegiatan-kegiatan seni budaya di masyarakat itu begitu sering dilupakan. Ini adalah warna yang harusnya kita tata, kita pelihara agar ini
agar hidup masyarakat kita itu lebih dinamis, lebih berwarna-warni. Nah ini ternyata perjalanan 11 tahun itu menyadarkan saya begitu banyak hal, istilahnya dot-dot kecil-kecil yang harus kita pelihara agar ini bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang oase bagi perjalanan hidup masyarakat. Mungkin agak sok-sokannya seperti itu sih Mbak Dinda. Keren, luar biasa ini. Nah. Dari apa yang kita lihat, dari mulai berbicara di awal aja udah kelihatan bahwa Bu Iva ini benar-benar orang yang suka bicara. Terbukti dunia literasinya sudah benar-benar luar biasa. 11 tahun loh Bu. Ini pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan hitungan jari mungkin di Kabupaten Jepara ini melihat sosok Ibu Iva ini hanya beberapa orang aja. Kalau kita melihat kota Jepara yang kecil kayak gini, ada sih Bu, tapi hanya beberapa orang. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang benar-benar menguasai literasi di sini. Ibu Iva berbagi ilmu kepada masyarakat di kota Jepara. Tentunya nanti akan disaksikan semua di podcast Ngonsen Deka. Terima kasih. Dan pengalaman 11 tahun, kira-kira apa sih Bu yang membuat Ibu Iva ini menjadi semakin tertarik di literasi gitu? Ini adalah jalan sunyi. Bekerja, mempunyai kecintaan pada buku dan perjalanan ini itu adalah jalan sunyi. Jadi kita tidak berharap, sebenarnya kalau kita tahu kalau jalan sunyi itu seperti apa ya. Iya. Nah, tetapi ternyata jalan sunyi ini memberikan memberikan kegembiraan dan kemanfaatan yang kadang tidak bisa dibicarakan. Jadi sering-sering saya itu bilang, jika perpustakaan atau bait kata library atau apalah namanya nanti pusat-pusat seni budaya, kalau saya melihat juga studio Deka ini juga sebuah, kalau saya mengistilahkan ini adalah cuilan kecil dari surga, cukuplah ini gitu. Ya. Ternyata ya. Aduh. Banyak kalimat-kalimat yang baru saya dengar dan terdengar itu sejuk dan nyaman gitu. Kasih, baik Ibu Iva, sebuah anugerah ini kayaknya hari ini, mimpi apa entah semalam kedatangan Ibu Iva ini benar-benar membuat kami tergugah. Bener. Jalan sunyi terkadang bisa membuat hati kita damai di sana. Jalan sunyi terkadang bisa membuat kita nyaman, kita merasa dihargai, kita merasa sejuk di sana, kita merasa dilindungi. Dan mungkin ini adalah pilihan ya Bu Iva ya. Semuanya adalah pilihan. Dan ketika kita berjalan secara istiqomah di jalan sunyi ini, kita akan menemukan kawan-kawan baru. Kawan-kawan baru yang sama-sama para peziarah di jalan sunyi, para pejalan di jalan sunyi ini. Nah, kawan-kawan para pejalan di jalan sunyi inilah yang kemudian mengingatkan kita, oh ternyata kita tetap perlu punya kawan gitu loh, punya kawan untuk berjalan bareng. Nah, ketika kita sudah berjalan bareng, ini yang kemudian kalau bahasanya anak-anak muda sekarang ini disebut kolaborasi atau apa ya. Nah, sama seperti ketika saya menemukan cuilan kecil dari pojok surga di Deka Production ini ya, yang kemudian ketemu di Ngonsen ini ya. Ini adalah proses kolaborasi itu tadi. Sebuah perjalanan yang kemudian kita menemukan ternyata di pojok Jepara ini kami menemukan sebuah kerja kreatif yang layak untuk kami pelajari dan kami bawa untuk ke Sidoarjo. Jadi Mbak Dinda bilang Jepara kota kecil, Sidoarjo itu juga kota kecil kok. Kami ini adalah bagian dari sebuah penyangga, periferi dari penyangga besar yang namanya kota Surabaya ya, metropolis Surabaya. Jadi kita ini sebenarnya sedang, baik Jepara maupun Sidoarjo, menurut saya itu memanggul salib penderitaannya sendiri. Ya, artinya gini, Jepara dikenal sebagai kota yang melahirkan perempuan-perempuan hebat macam Kartini, macam Ratu Kalinyamat, Ratu Shima. Kemudian juga para pengukir, mereka yang punya tangan emas itu tadi. Sidoarjo juga seperti itu. Kota yang memanggul penderitaan sebagai penderitaan dalam tanda petik ya, salib dia sebagai kota yang industri. Nah, itulah yang kemudian
kita di kota yang seperti ini bagaimana sebuah geliat yang berbeda, artinya sebuah geliat seni, budaya, literasi itu bisa bertumbuh dengan baik dan memberikan atmosfer yang berbeda bagi kota-kota ini. Nah, sebenarnya inilah yang kemudian kita temukan di Jalan Sunyi itu tadi. Saya menemukan Dika, saya menemukan Mbak Dinda. Kita mungkin akan bisa berbagi spirit ya, bukan hanya spirit untuk melakukan hal-hal besar, tetapi bersama-sama kita melakukan hal-hal kecil. Yuk mulai kita sebar benih-benih kayak gini, sehingga ini nanti bisa memberikan bantuan oksigen bagi kota kita masing-masing. Amin. Nggak bisa kami ungkapkan, Bu. Ini jadi merinding gitu loh dengar apa yang Ibu sampaikan itu. Kayaknya kita itu jadi terharu, jadi ngerasa dihargai, ngerasa ada sesuatu atmosfer energi baru yang masuk di kami. Dan baru kali ini kami mendengar kalimat indah seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada secuil pojok surga atau cuilan surga yang luar biasa. Baru kali ini, Bu, benar sungguh ini sebuah kalimat yang kami tangkap baru kali ini, dan semoga ini benar untuk kedepannya. Meskipun saat ini Ibu hanya berlebihan, tapi semoga kedepannya kita dengan merangkak sedikit demi sedikit kita bisa mencapai ke situ. Mohon doanya ya, Bu. Tentu. Kita akan saling, kalau istilah wong santri dongo dinungo ya. Mari kita saling berbagi spirit, saling mendoakan bahwa Jepara, kota kecil ini tadi, itu sebenarnya perjalanannya itu di depan banyak orang, di depan orang-orang seperti kami, orang-orang Sidoarjo seperti kami, ini adalah seperti berlian yang telah terasah dengan bagus sekali. Maka kalau kami bilang kenapa saya perlu datangnya itu malam-malam supaya nggak terlalu teriris. Wow, ini Jepara ya, hawa yang sejuk, yang kemudian punya pantai, punya gunung, komplit. Ini ya komplit. Punya keramahan, punya semoga. Tadi punya kalau saya bilang tadi ada pepes telur manyung. Baik Ibu, beberapa hal yang tentunya membuat kita juga semakin semangat. Kami semua di Dika ini yang tadi sempat Ibu sampaikan, Dika Production ini memang merangkaknya dari mulai lahir, terus merangkaknya susah banget, Bu. Satu demi satu kita jalani, kita bina, kita tata semuanya sehingga menjadi sedikit agak bisa belajar berdiri gitu, tidak hanya sekedar melangkah tapi belajar berdiri. Dan di sini mungkin ada harapan-harapan dari Ibu Iva. Kenapa Ibu Iva saat ini sampai ke kota Jepara ini? Tentunya ada yang menarik di Kabupaten Jepara, dan juga kenapa Ibu Iva saat ini berkenan podcast dengan kami Dika Production di Ngonsan Dika. Ini juga mungkin ada sesuatu atmosfer baru, energi dan juga semangat baru untuk kami, dan juga bisa juga bermanfaat untuk masyarakat kota Jepara, untuk Ibu Iva juga. Harapan dari Ibu Iva sebenarnya di literasi ini apa, Bu? Kalau perjalanan kami ke Jepara ini, satu, kami memang berharap bisa menemukan teman-teman yang bisa kami ajak untuk berjalan di Jalan Sunyi ini tadi ya. Itu. Jadi bersama-sama menjadi pejalan di Jalan Sunyi. Dan kemudian saling bisa berkenan untuk memberikan, untuk spreading, jadi artinya untuk menaburkan benih dari apa-apa yang bisa kita saling tularkan. Nah, harapannya adalah saya pengen banget bisa menyerap energi positif dari Jepara, energi dari Pantai Kartini, energi dari angin Karimun Jawa. Itu untuk kami bawa bersama-sama ke sana. Saya tadi bahkan menghindari untuk minum air kendi di ya betul. Kenapa, Bu? Tadi ada yang sempat bisik saya, sekalinya kamu minum air kendi di sini, air Jepara kamu nggak bakalan balik lagi. Waduh, kalau ini ya agak merepotkan ini. Maka saya tadi memilih untuk tidak meminum di sana. Tapi tentu saja bukan karena dongengan atau bisikan itu tadi, bukan karena bisikan dan pengingat itu tadi, tetapi lebih gini. Saya ingin mengingat Jepara itu dalam bentuk paling jernih, seperti saya mengingat Kartini, mengingat
Ratu Kalinyamat maupun Ratu Sima dengan segala kebaikan maupun dengan segala penderitaan dia sebagai manusia. Kalau kita melihat mereka bertiga sebagai the hero, bukankah kita tahu bahwa yang mereka korbankan, penderitaan yang mereka terima itu bahkan lebih tinggi, lebih besar dari orang-orang seperti kita, gitu lah. Jadi saya pengen membawa itu untuk bersama-sama kita jalankan bersama, bukan hanya pada teman-teman di Sidoarjo, tetapi juga di Jawa Timur, sehingga kita nanti bukan hanya kita bicara tentang Jepara, tetapi juga Jawa Tengah, sehingga ini akan bersama-sama bisa membawa Indonesia berjalan bersama ke arah yang lebih baik. Anak-anak mendapatkan harapan hidup yang lebih menyenangkan, lebih sehat, lebih gembira, lebih memberikan harapan-harapan untuk hidup yang lebih berkualitas dibandingkan orang tuanya lah. Betul. Iya, baik Ibu. Dan ini ada sebuah pertanyaan juga dari kami warga Jepara. Ini kan kami sedang memperjuangkan ya Bu, istilahnya memperjuangkan sosok pahlawan kami asli Jepara, yaitu Ibu atau biasa dipanggil oleh Nyai Ratu Kalinyamat, yang dulu pernah benar-benar membuat Jepara keren, Jepara luar biasa, memperjuangkan Jepara dengan berani, gagah, dengan jiwa patriotismenya yang luar biasa, sehingga menjadikan Jepara seperti yang Ibu katakan tadi. Kita sedang memperjuangkan agar Ratu Kalinyamat ini bisa dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional, sampai gerakan-gerakan apapun kita tempuh. Seperti apa sih menurut Ibu? Ya, ini adalah hal yang harus kita perjuangkan, dan yang bisa memperjuangkan itu adalah masyarakat Jepara itu sendiri, bahwa kami yang di luar itu akan menjadi tim hore, tim yang akan memberikan doa-doa dari jauh. Mohon supportnya. Sure. Jadi misalnya ini nanti kita bisa, apa sih yang bisa kita lakukan adalah dukungan. Dukungan itu adalah doa dari jauh. Kalau misalnya ada suara yang bisa disampaikan melalui online atau apa, itu akan kita support. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tetapi yang bisa melakukan mempush ini tadi semua adalah masyarakat Jepara itu sendiri. Yang bisa meminta, karena yang tahu tentang kebesaran Ratu Kalinyamat itu adalah kawan-kawan dari Jepara itu sendiri. Jadi tetap berjuang, jangan pendek napas ya. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa yang kita lakukan, kita tahu bahwa yang kita minta, yang teman-teman minta ini adalah sebuah kado yang besar sekali, maka ikhtiarnya pun ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sungguh-sungguh, dengan napas yang nggak boleh pendek gitu. Betul. Jadi terus berjuang, kita akan support. Terima kasih Ibu Iva. Sama-sama. Dan kita saling mendoakan, Bu Iva juga semoga semakin sukses, Jepara juga sukses, Sidoarjo sukses, Mbak Dinda juga sukses. Amin. Tim Ngonsen ya. Kalau saya boleh tahu Ngonsen ini apa Mbak? Ngobrol santai bareng Dinda Kirana. I see. Baik Ibu Iva, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.